Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur atas peristiwa iman hari ini. Kita berterima kasih atas jasa dan cinta Monsinyur Hubertus Leteng. Yang terkasih para saudara uskup, Monsinyur Hubertus Leteng, sini atau di sana. Monsinyur Sensi, Uskup Agung ND, Monsinyur Siprianus, Uskup Ruteng, dan Monsinyur Datus Lega, sahabat dari Monsinyur Hubertus Leteng. Begitu tidak lama berita meninggal Bapak Nuncio Apostolik Monsinyur Piero Piopo menelepon saya menyampaikan salam dan duka rasa kehilangan. Demikian juga Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang rencananya akan memimpin Misa Requiem di Bandung pada hari Senin atau Selasa. Saya ingin menyampaikan juga pernyataan duka dari Sri Paus Fransiskus melalui Sri Propaganda Fide Kardinal Antonio Tagle yang ditujukan kepada Monsinyur Siprianus lewat Nuncio Apostolik Monsinyur Piero Piopo, serta duka salam dari Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Kemarin saya bertanya, Bapak Kardinal, apa yang ingin Bapak sampaikan melalui saya? Beliau berkata, Monsinyur Hubertus Leteng adalah seorang yang sederhana dan bersahaja. Ia adalah seorang yang lepas bebas. Bukan hanya lepas bebas pada harta benda yang bisa kelihatan, tapi saya merasa dia lepas bebas terhadap apa yang ada di dunia, termasuk jabatan pelayanan tertinggi dalam gereja sebagai uskup. Di sini saya akan cerita apa yang tidak pernah diceritakan menjadi rahasia kami berdua dan akhirnya disampaikan ke Vatikan yang menyebabkan mengapa ia mengundurkan diri. 18 Agustus 2017, kami dalam suasana doa 2 jam berbicara tentang apa yang terjadi di gereja Keuskupan Ruteng dan sekitarnya. Ada perbedaan pendapat di antara para imam. Ada perbedaan pendapat di antara para umat. Ada banyak perbedaan. Ada situasi khusus. Dalam doa itu kita berbicara berdua sampai pada suatu pembicaraan, Bapak Uskup, apakah Bapak Uskup mencintai gereja Ruteng? Saya cinta. Apakah Bapak Uskup mencintai panggilan? Saya mencintai. Apakah Bapak Uskup percaya kepada Allah? Percaya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Monsinyur Hubertus Leteng. Mungkin tepat hari ini. Mungkin tepat kalau Bapak Uskup mengundurkan diri. Beliau menjawab di luar dugaan. Menjadi uskup bukan hak saya. Menjadi uskup adalah anugerah Allah, pemberian Allah, bukan karena saya layak. Maka karena cinta saya pada Allah, cinta saya pada umat Ruteng, pada imam Ruteng, saya akan mengembalikan ini kepada Tuhan. Saya percaya. Saya akan mengundurkan diri. Besok sebelum Monsinyur pulang, saya akan menitipkan surat pengunduran diri saya. Berat. Pagi hari 19 Agustus, beliau datang sebelum saya pulang membawa surat pengunduran diri. Karena apa? Cinta kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Cinta kepada para imam. 11 Oktober surat pengunduran diri diterima dan diumumkan di sini. Beliau datang ke Bandung membawa 1 koper dengan tas kecil. Tak ada banyak yang dibawa. Itulah kehidupan dan kesaksian yang beliau.
Maka saya bersama dengan Gereja Keuskupan Bandung merasa terberkati kedatangan beliau. Setelah 1 tahun retret, mengalami 1 tahun pengolahan rohani sendiri, bagaikan seorang frater di tahun rohani atau seorang novis menjalani kehidupan rohani. Setelah setahun, saya berkata, Bapak Uskup silahkan berkeliling di gereja-gereja yang ada di Keuskupan Bandung, mulai dari kota ke daerah-daerah, kota-kota kecil, mulai dari Bandung. Silahkan Bapak Uskup memilih mau tinggal dan berkarya di Bandung. Yang dipilih bukan di kota Bandung yang besar, yang dipilih di kota kecil Garut yang hanya memiliki umat 600 orang. Padahal di sini, di Keuskupan Ruteng, beliau mengembalakan 800.000 umat. Dia tinggal di sana. Senin sebelum meninggal saya baru berbicara dengan pastor paroki untuk meminta setelah 5 tahun apakah Bapak Uskup mau mencari paroki lain. Tapi ternyata apa yang dicari jalan kehidupan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, saya tadi terharu dari 100 imam hadir. Saya melihat juga menyaksikan bagaimana ia dihormati, dihargai ketika ia datang, diperlakukan dengan baik. Datang di Labuan Bajo sampai ke sini, sangat mengharukan. Hari ini kita menghormati, kita menghargai, bahkan kita mencintai, merasa kehilangan. Bahkan kita memaklumi dan memaafkannya, kekurangannya. Sudah terlambat, ia sudah meninggal. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena beliau tidak mengharapkan apapun. Ketika saya menyampaikan, Bapak Uskup ada omongan ini, Bapak Uskup ada omongan itu, ia hanya berkata, tidak apa-apa Bapak Uskup, semua orang boleh berbicara dan mempunyai hak. Tadi sebelum perayaan Ekaristi, Bapak Uskup Datus berkata kepada saya, ada pepatah Perancis berkata, kita tidak boleh berbicara buruk tentang orang yang meninggal. Dan memang biasa, kita tidak pernah berbicara yang buruk tentang orang yang meninggal. Dan itu kita lakukan. Yang luar biasa adalah kita tidak pernah berbicara buruk tentang orang yang hidup. Itu luar biasa. Beliau tidak pernah ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya, kata-kata yang buruk tentang orang lain. Tidak pernah ada satu kata pun yang ia sampaikan, kata-kata pembelaan dan pembenaran diri dengan menjelekkan orang lain. Tidak ada. Damai dan sejahtera, itulah yang ingin disampaikan. Kamu semua adalah saudara. Setelah Yesus bangkit, ia datang di hadapan para muridnya menampakkan diri, damai sejahtera bagi kamu. Dan para murid mulai merasa teguh, damai sejahtera. Hari ini hadir di sini, seakan Bapak Uskup Hubertus Leteng mau berkata kepada kita semua, damai sejahtera bagi kamu. Kamu semua adalah saudara. Dan peristiwa iman itulah yang terjadi mengantar dinamika apapun hingga saat ini kita mengalami bersaudara satu sama lain. Damai sejahtera. Pada bulan April yang lalu, sebelum para imam di Keuskupan Bandung memperbaharui janji imamat, saya meminta kepada Monsinyur Hubertus Leteng untuk memberi rekoleksi bagi kami para imam. Rekoleksi yang luar biasa.
tentang hakikat imamat, bagus untuk kita baca semua para imam, uskup. Ada dokumennya. Bahkan sudah saya gunakan April yang lalu beliau ini. Dalam kuliah terakhir saya menjadikannya sebagai bahan kuliah spiritualitas imamat. Menjadi imam adalah menjadi sakramen Kristus, yang perkataan dan perbuatannya menghadirkan Kristus. Itulah yang saat ini beliau lakukan, damai sejahtera bagi kamu semua, karena kamu adalah saudara. Kepergiannya mendadak, tidak ada penyakit yang membuat kita khawatir untuk segera meninggal. Rupanya kepergiannya ke rumah sakit hanya sebagai cara bagaimana ia meninggalkan kita. Pada pukul 4 ia tampak gelisah, lalu mulai berbicara sedikit, tapi tak jelas pada frater yang menunggui. Lalu tidur lagi. Jam 5 mesin berbunyi. Rupanya detak jantung meningkat sehingga membutuhkan pertolongan. Jam 6 tertolong. Monsinyur Hubertus Sleteng meninggal dengan tenang, tanpa derita dan tanpa sakit. Saya menyaksikan wajahnya. Sayang kita tidak punya kesempatan untuk melihat wajah. Sebagai pribadi yang sangat tenang, tidur damai sejahtera. Ada foto-fotonya, saya sudah sharekan kepada Monsinyur Siprianus, linknya yang sudah dikumpulkan oleh Komsos Keuskupan Bandung. Mungkin keluarga bisa juga mendapatkannya. Ia meninggal dengan tenang, damai dan sejahtera yang disampaikan kepada kita semua. Monsinyur Hubertus Sleteng, terima kasih atas jasa cinta untuk kami semua. Teristimewa Gereja Keuskupan Ruteng sebagai gereja yang terbanyak, terbesar umatnya di Indonesia ini. Terima kasih atas kesaksian hidup yang mengajak kami semua untuk bersaudara satu sama lain, damai sejahtera, karena kamu semua adalah saudara. Maafkan kami, doakan kami yang masih berjuang untuk tidak berbicara buruk kepada orang lain selagi hidup. Selamat jalan, doakanlah kami selalu.